Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi bab 1 mata pelajaran kemuhammadiyahan untuk kelas 6. Nah, setelah pada tahun lalu atau kelas 5 yang lalu kalian mempelajari tentang sejarah Jenderal Sudirman dan sejarah tentang Kiai Haji A.R. Fahrudin. Nah, untuk kelas 6 sekarang kalian akan mempelajari tentang sejarah berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi organisasi Muhammadiyah itu tidak hanya memiliki sekolah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, tetapi atau juga rumah sakit saja, tetapi juga memiliki organisasi atau seni bela diri yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yaitu namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, sekarang kita masuk ke materi Tapak Suci Putra Muhammadiyah di bab 1 ini. Yuk kita simak. Nah, sekarang kita mengenal Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi, anak-anak, agama Islam adalah agama yang sempurna. Kenapa kok dikatakan sempurna? Karena setiap aspek kehidupan kita diatur dan diberi petunjuk melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, salah satunya aspek yang diatur adalah tentang menjaga kesehatan jasmani. Jadi ketika urusan menjaga kesehatan jasmani ini juga diatur. Nah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk berolahraga. Nah, jadi Nabi Muhammad juga menganjurkan umatnya untuk berolahraga. Apa saja toh olahraga yang dicontohkan oleh Nabi? Nah, itu ada beberapa. Yang pertama, Nabi menganjurkan untuk berolahraga berenang. Nah, jadi kalian bisa berenang. Kemudian yang kedua ada memanah. Kemudian yang ketiga ada berlari, atau kalau istilah sekarang namanya jogging, lari-lari, lari pagi dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada berkuda. Jadi berlatih menunggangi kuda. Nah, itu juga olahraga yang disunahkan oleh Nabi. Dan yang terakhir adalah olahraga bela diri atau pencak silat. Nah, tadi Pak Guru sudah memberikan contoh-contoh olahraga yang disunahkan oleh Nabi. Salah satunya tadi ada bela diri. Nah, di Muhammadiyah juga ada olahraga bela diri, namanya adalah Tapak Suci. Tapak Suci itu sendiri adalah organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Tapak Suci tidak hanya olahraga dan seni saja, tetapi juga menitik beratkan pada aspek mental, spiritual. Fokus utamanya Tapak Suci adalah membentuk sikap dan watak kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalian bisa lihat itu adalah video tentang gerakan-gerakan Tapak Suci. Nah, itu ada sekelompok orang yang sedang berlatih Tapak Suci. Nah, Tapak Suci itu sendiri merupakan bela diri bernafaskan Islam yang dapat digunakan sebagai sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran atau keburukan. Nah, kalian bisa lihat itu videonya, cuplikan videonya. Nah, selanjutnya anak-anak, tahukah kalian bahwa di Indonesia ini banyak sekali aliran dan perguruan pencak silat? Jadi di Indonesia ini banyak sekali
perguruan-perguruan bela diri yang bermacam-macam alirannya atau organisasinya. Nah, pencak silat itu sendiri artinya adalah seni bela diri asli Indonesia. Jadi, pencak silat itu adalah seni bela diri asli Indonesia dan merupakan budaya bangsa yang luhur, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan. Nah, di Indonesia ini banyak sekali aliran dan kelompok dalam perguruan pencak silat seperti yang sudah Pak Guru katakan tadi. Di antara perguruan pencak silat tersebut adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kalian bisa lihat gambarnya itu ada banyak golongan atau kelompok seni bela diri yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau seni bela diri milik Muhammadiyah. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, bahwa Tapak Suci Putra Muhammadiyah tidak hanya mengembangkan seni bela diri saja. Jadi tidak hanya berlatih untuk bela diri, tetapi juga membina aspek rohani dan mengamalkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi intinya, jika kalian mengikuti kegiatan Tapak Suci, kalian tidak hanya dilatih fisiknya saja, tetapi juga dilatih rohaninya. Jadi selain kalian bisa membela diri, kalian juga harus bisa membaca Al-Quran, harus bacaan sholatnya lancar, hafalan surat-suratnya juga bagus, dan lain-lain. Jadi tidak hanya jasmani yang dilatih, tapi juga rohani yang dilatih yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi, Tapak Suci ini didirikan di kota Yogyakarta pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 Masehi. Jadi pada tanggal 31 Juli kemarin, tepatnya pada hari Jumat kemarin, Tapak Suci Putra Muhammadiyah merayakan hari jadinya yang ke-57, berarti sudah 57 tahun. Nah, kemudian Tapak Suci memiliki moto. Jadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini memiliki moto. Motonya apa? Motonya adalah dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Jadi moto ini artinya kunci kekuatan seseorang yang ikut Tapak Suci adalah pada iman dan akhlaknya. Nah, kemudian lanjut, organisasi Tapak Suci Muhammadiyah ini berkiprah sebagai organisasi pencak silat. Nah, dan menginduk kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia. Jadi semua pencak silat yang ada di Indonesia ini, semua golongan itu menginduk kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat dengan IPSI. Nah, anak-anak, sekarang kita simak asal-usul berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi asal-usulnya ini agak sedikit panjang, jadi sedikit bercerita, kalian simak. Pada tahun 1921 ada dua kakak beradik yang berasal dari Kauman Yogyakarta, yaitu yang bernama A. Dimyati, yaitu sang kakak, dan M. Wahib, sang adik, belajar pencak silat ke seseorang yang bernama Kiai Haji Bushro Syuhada di Banjarnegara. Pada saat berguru, A. Dimyati dan M. Wahib ditunjuk oleh Kiai Haji Bushro untuk berkelana atau mengembara. Nah,
Adimyati atau sang kakak ini berkelana atau mengembara ke arah barat, sedangkan M. Wahib sang adik berkelana atau mengembara ke arah timur. Nah, mereka berdua berkelana atau mengembara untuk memperdalam ilmu bela diri dan ilmu agama sekaligus berdakwah. Nah, setelah berkelana atau mengembara bertahun-tahun, kemudian mereka berdua kembali ke Kauman, Yogyakarta. Nah, pada tahun setelah kembali ke Kauman, Yogyakarta, kemudian pada tahun 1925 mereka berdua kakak beradik itu mendirikan perguruan Kauman atau disebut dengan perguruan Cikauman. Nah, setelah berdiri kemudian memiliki banyak murid. Nah, murid-muridnya Adimyati dan M. Wahib itu bukan hanya berguru ilmu bela diri, tetapi juga ikut membantu atau ikut berperang mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi para murid-muridnya ini, murid-muridnya Adimyati dan M. Wahib ini juga ikut mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi hasilnya efeknya ada 20 murid yang gugur ketika melawan penjajah. Nah, pendekar besar Adimyati dan M. Wahib pada akhirnya merestui atau memberikan izin bahwa perguruan tapak suci adalah sebagai kelangsungan dari perguruan Kauman. Nah, pada tahun 1963 murid-murid Adimyati dan M. Wahib ini bahu-membahu gotong royong untuk mempersiapkan kelahiran tapak suci. Jadi asal usul tapak suci ini adalah berasal dari perguruan Cikauman atau perguruan Kauman yang didirikan oleh kakak beradik Adimyati dan M. Wahib. Nah, jadi itu adalah asal usul berdirinya tapak suci putra Muhammadiyah. Nah, itu dulu untuk materi tapak suci putra Muhammadiyah. Sekarang kita lanjut ke tugas kalian. Nah, anak-anak, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan kuis secara online. Linknya Pak Guru bagikan di grup kelas ya. Dikerjakan semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa buka juz amma dan dibaca ulang-ulang video yang Pak Guru bagikan ya. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.